Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta Disaputra dengan NIM C1C020014. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan yaitu teknik analisis data untuk memenuhi tugas mata kuliah yaitu metodologi penelitian. Yang saya hormati yaitu dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SENSC CIQNRS CSRS. Baik, pada pokok pembahasan pada materi kali ini yaitu yang pertama ada pengertian analisis data, yang kedua ada jenis-jenis analisis data, yang ketiga ada teknik analisis data, dan yang keempat ada langkah-langkah analisis data. Yuk masuk materi pertama yaitu pengertian analisis data. Nah, analisis data adalah proses pencarian dan penyusunan secara sistematik data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, dan melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh sendiri maupun orang lain. Menurut Levir-Yemelon menjelaskan bahwa analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori, dan suatu uraian dasar. Analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis atau ide, seperti yang disarankan sebagai usaha untuk memberikan bantuan dan tema pada hipotesis jika dikaji pada dasar definisi pertama yang lebih melibatkan. Nah, yang kedua, baik kita masuk ke jenis-jenis data, jenis-jenis analisis data. Keberadaan data dapat digolongkan ke dalam dua jenis, yaitu satu, data bermutu kualitatif. Data mutu berkualitatif disebut dengan data lunak. Data semacam ini diperoleh melalui penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif atau penelitian kualitatif. Keberadaan datanya bermuatan kualitatif adalah catatan lapangan yang berupa catatan atau rekaman kata-kata, kalimat, atau paragraf yang diperoleh dari wawancara menggunakan pertanyaan terbuka, observasi partisipatosir, atau pemaknaan peneliti terhadap dokumen atau peninggalan. Untuk memperoleh arti dari data semacam ini, melakukan interpretasi data digunakan teknik analisis data kualitatif. Yang kedua, data bermuat kuantitatif. Keberadaan data bermuat kuantitatif adalah angka-angka atau kuantitas, baik yang diperoleh dari jumlah suatu penggabungan ataupun pengukuran. Data bermuatan kuantitas ini diperoleh dari jumlah suatu penggabungan selalu menggunakan bilangan cacah. Contoh data seperti ini adalah angka-angka hasil sensus, angka-angka hasil tabulasi terhadap jawaban terhadap angket atau wawancara terstruktur. Adapun data bermuatan kuantitatif hasil pengukuran adalah skor-skor yang diperoleh melalui pengukuran seperti skor tes, prestasi belajar, skor skala motivasi, dan skor timbang dan semacamnya. Teknik analisis data. Dalam teknik analisis data menggunakan statistik. Terdapat dua macam statistik yang digunakan untuk data kuantitatif, yaitu statistik deskriptif dan interpersonal. Yang pertama yaitu statistik deskriptif, adalah bidang statistik yang berhubungan dengan metode pengelompokan, pengringkasan, dan pengkajian data dalam cara yang lebih informatif. Pada statistik jenis ini kita dapat melakukan teknik statistik yang berhubungan dengan penyajian data-data statistik dalam bentuk gambaran atau angka-angka yang termasuk dalam statistik deskriptif antara lain yaitu distribusi frekuensi, distribusi persen, dan pengukuran tendensi sentral. Yang kedua ada statistik inversial, adalah teknik statistik yang berhubungan dengan analisis data untuk penarikan kesimpulan atas data. Teknik statistik interversial berhubungan dengan pengolahan statistik sehingga
Dengan menggunakan hasil analisis tersebut, kita dapat menarik kesimpulan atas karakteristik populasi. Menurut Sugiono, analisis data dapat dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai lapangan. Analisis sebelum di lapangan yaitu penelitian kualitatif lebih melakukan analisis data sebelum penelitian masuk dalam lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun, demikian fokus penelitian ini masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian masuk dalam selama lapangan. Yang kedua, analisis selama di lapangan metode Miles dan Humberman. Menganalisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu, pada saat wawancara peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Yang ketiga adalah analisis data selama di lapangan mode Sprague-Dilley. Menurut Sprague-Dilley, proses penelitian kualitatif setelah memasuki lapangan dimulai dengan menetapkan seorang informasi kunci atau key information yang merupakan inform yang berwibawa dan dipercaya maupun membuka pintu kepada peneliti untuk memasukkan objek penelitian. Setelah itu, penelitian melakukan wawancara kepada informan tersebut dan mencatat hasil wawancara. Yang masuk materi terakhir yaitu langkah-langkah analisis data. Menurut Sukardi 2003, ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan agar proses analisis menjadi lebih terarah, yakni scoring, tabulasi, mendeteksi data, dan melakukan uji statistik. Yang pertama, scoring. Scoring adalah pemberian nilai pada setiap jawaban yang dikumpulkan penelitian dari instrumen yang telah disebarkan. Setiap item pernyataan yang muncul pada instrumen dikualifikasikan dalam bentuk angka. Misalnya, pada saat angka disebarkan, alternatif jawaban yang diberikan masih berupa kualitatif. Maka pada tahap ini harus dikuantifikasikan. Pada tahap ini, peneliti memberikan nilai atau bobot pada saat alternatif jawaban. Yang kedua yaitu ada tabulasi. Setelah tahap scoring, hasil ditransfer ke dalam bentuk yang lebih ringkas dan mudah dilihat. Mencatat skor secara sistematik akan memudahkan pengamatan data yang diperoleh. Apabila analisis data dibandingkan dua kelompok, maka data ditempatkan dalam kelompok yang berbeda. Dengan menggunakan prinsip tabulasi ini, seorang peneliti akan dapat menentukan arah selanjutnya teknik analisis pada yang diperlukan, tergantung pada tujuan analisis yang dihendak dicapai. Yang ketiga, mendeskripsikan data. Mendeskripsikan data adalah menggambarkan data yang ada guna untuk memperoleh bentuk nyata dari respon sehingga lebih dimengerti oleh peneliti atau seseorang yang tertarik dengan hasil penelitian yang dilakukan. Analisis data yang paling sederhana sering digunakan dalam peneliti ini atau pengembangannya adalah analisis data dengan menggunakan prinsip-prinsip deskriptif. Dengan menganalisis data secara deskriptif, dapat mendeskripsikan data secara lebih ringkas, sederhana, dan lebih mudah dimengerti. Yang keempat ada melakukan uji statistika. Uji statistika dalam analisis intervensial merupakan pengolahan data yang diperoleh dengan menggunakan rumus-rumus atau aturan-aturan yang berlaku sesuai dengan pendekatan penelitian atau desain yang diambil. Penggunaan rumus atau aturan-aturan tersebut hendak mampu mengukur dan sesuai dengan tujuan atau hasil penelitian yang dicapai. Baik, terima kasih. Presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materi saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.